Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, bertemu lagi dengan Miss Lela dalam pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 5, tentang cara merawat organ sistem peredaran darah. Yuk kita belajar bersama ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar 3 muatan, yaitu Bahasa Indonesia tentang pantun, IPA tentang gangguan dan kelainan serta cara merawat organ sistem peredaran darah, serta yang ketiga adalah muatan SPDP, kita akan belajar tentang gambar cerita. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu, untuk muatan bahasa Indonesia, anak-anak dapat menguraikan 2 ciri pantun berdasarkan contoh pantun yang diberikan. Kemudian anak-anak dapat menafsirkan isi dan pesan pantun yang disajikan. Juga anak-anak dapat membuat pantun hasil karya pribadi. Untuk muatan IPA, anak-anak dapat menguraikan 3 kelainan dan gangguan pada organ sistem peredaran darah. Kemudian anak-anak juga bisa menyimpulkan 3 upaya dalam merawat organ sistem peredaran darah manusia dan dapat membuat mind map atau peta pikiran tentang gangguan dan kelainan organ sistem peredaran darah manusia serta cara merawat sistem peredaran darah manusia. Untuk SBDP, anak-anak harapannya mampu menentukan 2 ciri suatu gambar cerita serta mampu membuat gambar cerita tentang upaya dalam merawat organ sistem peredaran darah manusia. Sore hari menonton pentas budaya. Pentasnya bagus, bertema kartun. Bersua kembali dengan Miss Lela, belajar bersama membuat pantun. Nah, sekarang kita juga ingat-ingat lagi ya. Ada bait seperti ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, anak-anak, kira-kira pernahkah mendengar bait tersebut? Pasti sering ya, anak-anak pasti sering mendengar bait tersebut. Kira-kira bait tersebut kita namakan apa ya, nak ya? Ayo, ada yang sudah tahu? Karena hari ini kita akan belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pantun ya. Are you ready? Oke, siap ya? Lanjut. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan pantun berikut ya, nak ya. Minum jamu saat istirahat. Belinya di warung Pak Burhan. Kalau kalian mau sehat, mari jaga kebersihan. Nah, kira-kira anak-anak bisa nggak sih menentukan ciri-ciri pantun berdasarkan contoh pantun tersebut? Yo, sekarang kita bersama-sama belajar ya. Nah, tadi diingat-ingat. Bait ini terdiri dari berapa baris, nak? Oke. 1. Minum jamu saat istirahat. 2. Belinya di warung Pak Burhan. 3. Kalau kalian mau sehat. 4. Mari jaga kebersihan. Nah, artinya satu bait terdiri dari 4 baris. Oke, ketemu ya. Ciri pantun yaitu satu baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian sekarang anak-anak perhatikan di bagian belakangnya, nak. Ya, minum jamu saat istirahat. Hat ya, baris pertama. Baris kedua, belinya di warung Pak Burhan. Han. Ya. Baris ketiga, kalau kalian mau sehat, hat. Mari jaga kebersihan. Han. Nah, kira-kira ada polanya tidak, nak? Perhatikan di belakangnya. Hat, nan, hat, nan. Artinya dia bersajak atau berima selang-seling. Atau kita bisa katakan AB-AB. Dari sini terlihat ya, satu bait terdiri dari 4 baris, bersajak atau berima AB-AB. Ini akhirnya. Kemudian kita lihat lagi. Kita hitung jumlah suku katanya ya, bersama-sama ya. Minum jamu saat istirahat. Ada 10 suku kata. Kemudian baris kedua, belinya di warung Pak Burhan. 9 suku kata. Kemudian baris ketiga, kalau kalian mau sehat, ada 9.
Baris keempat, mari jaga kebersihan. Ada 8 suku kata. Artinya pantun itu biasanya terdiri dari 8 sampai 10 suku kata ya nak di pantun ini. Mau lihat kira-kira apa sih itu pantun? Kita tadi sudah lihat ya nak ya. Cirinya yaitu pantun itu sebenarnya puisi nak. Puisi lama dan terikat aturan baku. Makanya tadi kita perhatikan ada aturan-aturan tertentu ya nak ya. Contohnya, satu bait terdiri dari 4 baris, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kalau di pantun yang sebelumnya tadi kita melihat 8 sampai 10 suku kata ya nak ya. Tapi secara umum pantun itu satu barisnya boleh terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak atau berima AB-AB, serta baris 1 dan 2 adalah sampiran. Sampiran itu kalau bisa Lela katakan itu adalah bahasa basinya nak. Jadi nanti anak-anak mengisi di baris 1 dan kedua itu bebas. Tapi harus diperhatikan baris keempat dan ketiga dan keempat adalah isi atau pesannya. Sehingga jika anak-anak membuat pantun, buatlah bagian isinya atau pesannya dulu, baris 3, 4. Nanti untuk sampiran bisa menyesuaikan ya nak ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis pantun sendiri ada banyak sekali. Di sini misalnya hanya mencontohkan ada 4, yaitu pantun teka-teki. Namanya teka-teki berarti dia menyajikan teka-teki ya nak ya, atau sesuatu yang harus dijawab. Contohnya, jalan-jalan bersama paman, di tengah jalan salah arah. Hai kawan, tahukah kalian organ apa yang memompa darah? Apa jawabnya ya nak? Nah, itu kan mengandung teka-teki ya, organ apa yang memompa darah? Oh, jantung jawabannya gitu. Terus ada lagi pantun nasihat. Apalah tanda kayu meranti, kayunya rampak melambai angin. Apalah tanda Melayu sejati, ilmunya banyak, belajar pun rajin. Jadi nasihatnya adalah kita harus rajin belajar, berilmu. Kemudian yang pantun agama. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak berperang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Artinya kalau kita sudah melakukan sunnah dari agama kita, ya harus tetap dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Kemudian pantun jenaka atau lucu. Pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu. Sedang menangis nenek tertawa, melihat kakek bermain gunung. Nah, anak-anak bisa juga mencari contoh yang lainnya karena banyak sekali nak jenis pantun. Kita coba yuk membuat pantun bersama, karena membuat pantun itu sangat mudah sekali nak. Oke, pertama-tama adalah kita membuat baris ketiga dan keempat atau isinya, pesannya ya. Nanti anak-anak boleh menentukan mau membuat pantun apa, nasihat, teka-teki, atau pantun jenaka, boleh. Nah, nanti setelah membuat baris ketiga dan keempat, bunyi akhirnya disamakan ya nak ya. Jadi kalau baris ketiga nanti disamakan baris pertama, baris keempat disamakan baris kedua. Lalu buat sampirannya. Kita coba ya. Oke. Nah, pertama kita buat seperti ini nak. Jadi ada 4 baris ya, karena satu bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian ini juga yang kedua sama dengan yang keempat, sama-sama belakangnya mur. Nah, isi. Kira-kira kita mau cari kata apa ya yang belakangnya bung sama yang belakangnya. Oh, ini contohnya misalnya pakai rebung dan jamur. Kemudian kita lengkapi. Ke pasar beli lumpia rebung, enak rasanya dicampur jamur. Masih kecil, rajin menabung, sudah besar hidup makmur. Nah, sekarang kita hitung suku katanya nak. Apakah ini sudah sesuai dengan ciri pantun ya? Cirinya adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata tiap barisnya. Mari kita hitung ya nak ya. Ke pasar beli lumpia rebung.
ada 10 suku kata, berarti sudah memenuhi. Enak rasanya dicampur jamur, 10 suku kata. Masih kecil rajin menabung, 9 suku kata. Sudah besar hidup makmur, 8 suku kata. Artinya pantun yang sudah kita buat ini sudah memenuhi syarat sebagai pantun ya. Berarti kita sudah benar nih membuat pantunnya. Yeay, akhirnya sudah jadi ya pantunnya ya nak ya. Ini adalah salah satu contoh pantun nasihat untuk gemar menabung. Nah, coba yang kedua ya, kita buat lagi ya nak ya. Ada isinya ini nak. Jadilah anak yang suka menolong, pasti engkau banyak temannya. Longnya ya nak ya. Siapa? Nah, bisa seperti ini ya nak ya. Ayam berlari di siang bolong, ayam lepas dari kandangnya. Jadilah anak yang suka menolong, pasti engkau banyak temannya. Nah, udah ya, rimanya sudah abi-abi. Nah, sekarang kita lanjutkan nak. Pagi-pagi pergi ke pasar, jangan lupa beli ketupat. Peredaran darah lancar, maka tubuh menjadi sehat. Kira-kira pesan pantun tersebut apa ya nak ya? Nah ya, betul sekali. Jadi isinya itu tentang nasihat agar peredaran darah kita lancar sehingga sehat. Kira-kira bagaimana sih nak menjaga peredaran darah agar tetap lancar? Nah, ini ya nak ya, gangguan dan kelainan organ sistem peredaran darah serta cara merawatnya. Muatan IPA. Nah, sekarang kita belajar bersama ya nak ya. Jadi beberapa kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah antara lain, yang pertama yaitu anemia. Anemia itu sebenarnya adalah kekurangan sel darah merah. Bayangkan ya nak ya, ketika orang kekurangan sel darah merah, maka yang terjadi dia akan terlihat lebih pucat, tidak bersemangat. Karena kan kita tahu bahwa sel darah merah itu benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita dalam mengadakan aktivitas gitu ya nak ya. Yang kedua adalah leukemia, yaitu kelebihan sel darah putih ya. Sel darah putih itu memang berfungsi untuk menghalau kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita ya nak ya. Tetapi kalau terlalu banyak atau kelebihan, justru dia malah akan memakan sel darah merah. Jadi tidak baik ya untuk tubuh kita. Nah, yang ketiga yaitu tentang jantung koroner. Penyebabnya adalah otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan pembuluh darah koroner, sehingga jantung tidak berfungsi dengan semestinya. Yang keempat yaitu stroke, penyumbatan pembuluh darah yang sangat mempengaruhi kerja saraf pada otaknya, sehingga penderita stroke biasanya tidak bisa menggerakkan beberapa anggota tubuhnya atau mungkin tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya gitu ya nak ya. Yang kelima yaitu hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah itu kan baiknya normal ya nak ya, tapi kalau hiper itu tekanan darahnya terlalu tinggi juga tidak baik untuk kesehatan. Yang keenam ada hemofilia. Hemofilia itu adalah kelainan yang membuat darah sukar membeku. Biasanya kalau kita terluka atau mengeluarkan darah, nanti akan ada keping darah yang membantu membekukan darah sehingga lukanya dapat menutup, sehingga akan muncul kulit baru, sehingga yang tadinya terdapat luka menjadi sembuh. Tetapi kalau orang yang mengalami gangguan hemofilia, dia darahnya ketika ada luka sukar membeku, sehingga penderita hemofilia ini nak sangat susah untuk berumur panjang. Yang ketujuh yaitu talasemia, kelainan karena bentuk sel darah merah tidak beraturan sehingga mengurangi efektivitas peningkatan oksigen oleh hemoglobin. Nah, kira-kira setelah kita mengetahui kelainan dari organ sistem peredaran darah, bagaimana cara kita merawat organ sistem peredaran darah ya? Ada beberapa cara di sini. Miss Lela memaparkan 3 cara, yaitu istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi,
serta berolahraga. Dengan demikian, kita akan memiliki organ-organ sistem peredaran darah yang sehat dan kuat. Nah, sekarang Miss Lila mau punya tantangan untuk anak-anak semua untuk membuat peta pikiran atau mind map tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah beserta cara merawatnya. Jadi, untuk membuat mind map, anak-anak harus tentukan dulu namanya. Di sini nanti anak-anak tentukan judulnya atau topik utamanya. Nah, karena topik utamanya tentang kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah serta cara merawatnya, nanti ditulis di sini. Nanti cabang-cabang ini bisa anak tuliskan, misalkan kelainan, ada berapa yang mau dijelaskan, ada misalkan thalassemia, hemofilia, apalagi dijelaskan, terus nanti dicabangkan lagi, artinya ini, gejalanya ini, gitu. Nah, nanti misalkan cara merawatnya ada berapa lagi, 3 misalkan, olahraga ini dijelaskan lagi, bisa olahraga apa aja. Jadi anak-anak bisa membuat semenarik mungkin berdasarkan kreativitas anak-anak. Ini contohnya ya nak ya, ini contoh mind map tentang gangguan peredaran darah dan pencegahannya. Ini hanya contoh, anak-anak bisa membuat yang lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya kita kan tadi sudah tahu ya nak ya, cara merawat organ pada sistem peredaran darah manusia. Kira-kira bagaimana cara kalian untuk memberitahu kepada orang lain agar mereka juga mempunyai kepedulian yang sama tentang hal tersebut? Nah, di sini misalnya berikan contoh ini loh. Nah, ini gambar apa ya kira-kira? Ada gambarnya, ada ceritanya. Nah, ini juga memberikan pesan tertentu untuk masyarakat ya. Kita nanti akan membuat seperti ini. Gambar cerita. Jadi mengapa sih nak gambar cerita itu spesial ya? Jadi gambar cerita itu merupakan gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Jadi ketika kita memberikan suatu upaya untuk mengajak masyarakat, bisa menggunakan gambar cerita karena memudahkan membaca, memahami cerita. Selain itu juga menambah nilai keindahan karena terdapat gambar-gambar, serta pembaca lebih emosional terlibat dalam cerita. Intinya gambar cerita ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca ya nak ya, karena terdapat gambarnya serta ceritanya. Nah, kira-kira langkah apa saja untuk membuat gambar cerita? Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Misalkan anak-anak harus menentukan memang gambarnya mau pakai teknik basah atau teknik kering. Kalau teknik basah berarti menggunakan cat air atau cat minyak. Kalau teknik kering menggunakan krayon atau pensil warna harus ditentukan. Kemudian membuat sketsa dan cerita. Setelah menyiapkan alat bahan, nanti anak-anak siapkan medianya, misalkan kertas atau kanvas atau yang lainnya boleh. Lalu membuat sketsa. Sketsanya ini sketsa dan cerita ya. Anak-anak boleh membuat sketsa gambarnya dulu, baru cerita. Boleh juga membuat ceritanya dulu, baru gambarnya. Kemudian baru menyempurnakan gambar cerita. Gambarnya diwarnain atau ditambah-tambahkan ornamen apa. Kemudian ceritanya juga dikembangkan dengan baik. Nah, ini contohnya ya nak ya. Misalnya berikan contoh, di sini ada cerita tentang ikan dan Kak Diko. Jadi ada gambarnya menggambarkan situasi dalam ceritanya. Yang contohnya yang nomor 1, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Makanya gambarnya Kak Diko sedang memindahkan ikan ke akuarium. Jadi cerita dan gambarnya itu saling berhubungan. Ini contoh lainnya ya nak ya, tentang kelinci di kandang. Jadi kan kalau ceritanya tentang Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya, kan nggak mungkin ya nak kalau gambarnya misalkan kucing. Nah, karena yang diceritakan kelinci, jadi harus sesuai antara gambar dan cerita. Nah, sekian anak-anak dari Miss Lela. Semoga anak-anak memahami penjelasan Miss Lela. Nanti bisa dicoba juga di rumah, membuat mind mapping, membuat pantun, membuat gambar cerita juga. Semoga anak-anak tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Ingat, harus tetap melakukan protokol kesehatan. Anak-anak harus tetap sehat, semangat, dan kuat. Sekian dari Miss Lela, sampai jumpa di lain kesempatan ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.